Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya M. Yanin Karasi. Ya, saya ingin melanjutkan materi dari minggu kemarin tentang kecerdasan emosional. Sekarang saya akan membahas tentang kecerdasan spiritual. Jadi, apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memahami makna yang lebih dalam dari kehidupan, termasuk dalam konteks bisnis. Kecerdasan spiritual melibatkan penerapan nilai-nilai spiritual seperti integritas, empati, tanggung jawab sosial dalam proses pengambilan keputusan. Memberikan arah moral dan etis yang lebih besar yang memungkinkan individu untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang lebih tinggi dan tidak hanya mengejar keuntungan material. Apakah kecerdasan spiritual mempengaruhi pengambilan keputusan dan etika dalam bisnis? Jadi, pemimpin dengan kecerdasan spiritual yang tinggi akan mempertimbangkan efek dan keputusan mereka terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, komunitas lokal, dan lingkungan. Mereka lebih memilih strategi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial, meskipun mungkin berdampak pada keuntungan jangka pendek. Pengambilan keputusan seperti ini menciptakan bisnis yang lebih manusiawi dan bertanggung jawab, yang tidak hanya mengejar kesuksesan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif pada dunia di sekitarnya. Apa manfaat kecerdasan spiritual bagi pemimpin dan organisasi? Jadi ada beberapa manfaat utama bagi pemimpin dan organisasi yang mengembangkan kecerdasan spiritual, yaitu yang pertama, peningkatan kepuasan kerja. Karyawan yang bekerja di bawah pemimpin dengan kecerdasan spiritual tinggi cenderung merasa lebih dihargai, didukung, dan terhubung secara emosional dengan organisasi. Yang kedua, loyalitas yang lebih tinggi. Pemimpin dengan kecerdasan spiritual tinggi menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan karyawan mereka, sehingga menghasilkan loyalitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, reputasi bisnis yang lebih baik. Ini sangat penting ini. Organisasi yang dipimpin oleh pemimpin dengan kecerdasan spiritual tinggi seringkali dipandang sebagai perusahaan yang etis, bertanggung jawab sosial, dan berkomitmen pada kesejahteraan karyawannya. Nah, sekarang apa sih contoh perusahaan dengan prinsip spiritual? Jadi, contoh perusahaan yang menerapkan prinsip spiritual adalah Patagonia. Patagonia itu menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai spiritual dalam bisnis tidak hanya mendukung tujuan moral, tetapi juga dapat menjadi strategi bisnis yang sukses. Dengan demikian, kecerdasan spiritual berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis yang berkelanjutan dan beretika, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah.